Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan update lagi keadaan market kripto seperti biasanya gitu ya. Kita akan bahas secara berita-berita terbaru di market kripto maupun analisanya. Kemarin memang kita sempat membahas di mana market kripto akan mulai koreksi dan memang kita lihat sudah ada tanda-tanda pelemahan gitu ya. Jadi di video kali ini kita akan coba bahas secara teknikalnya maupun fundamentalnya yang akan kita bahas ya, atau berita terbaru di market kripto. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan mungkin kita bisa langsung masuk aja ke dalam videonya. Kita mulai untuk hari ini. Bitcoin di area level 22.800 ya. Memang turun dari level 23.000. Nextnya kita lihat Ethereum di level 1.600 juga mengalami penurunan. Secara 24 jam terakhir masih ada beberapa altcoin yang naik ya, seperti Magic, The Graph ya, GRT, ada Render, DYDX, Lido ya, tapi sisanya ini rata-rata mengalami penurunan ya kalau kita lihat. Secara ini pun secara 24 jam terakhir, nah Phantom mulai koreksi ya, ini tanda-tanda nih Phantom mulai koreksi. Normal sekali karena kenaikan dia cukup signifikan dalam beberapa hari terakhir. Minggu lalu pun kita sering membahas Phantom gitu ya, karena memang masih naik gitu, dan ini udah mulai koreksi. Aptos juga mengalami penurunan, dan Uniswap, Loopring dan beberapa kripto lainnya ya. Rata-rata sih turun untuk hari ini karena Bitcoin juga mengalami pelemahan. Fear and Greed bagaimana? Fear and Greed kita di area grid masih sama ya, grid udah beberapa hari terakhir kita di zona ini gitu ya. Biasanya ini zona sebenarnya untuk take profit zone juga sih. Nah, kita bahas sekarang menurut data ya. Ini beberapa jam yang lalu, over 120 juta ya, 120 million dollars worth of Bitcoin ya, untuk Bitcoin has been withdrawn out of Gate.io. Gate.io ini adalah salah satu exchange juga, dan ini adalah the second largest in its history, paling besar di sejarah ya. Withdraw artinya apa? Artinya dari exchange ya, di sini exchange-nya adalah Gate.io ya, dipindahkan dari exchange tersebut mungkin ke wallet lainnya. Biasanya kalau seperti ini cukup besar ya, apalagi 120 juta. Dan ini tanda-tandanya apa? Positif atau negatif? Biasanya harusnya ini positif. Kenapa? Karena ini dikeluarkan dari exchange ke wallet lain. Biasanya wallet itu mungkin buat di save atau buat disimpan gitu ya. Jadi artinya apa? Jadi artinya whale tersebut gak mau menjual Bitcoinnya secara short term gitu ya. Jadi biasanya kan orang kalau mau trading kan harus di exchange. Kalau dia pindahin ke wallet, artinya ya dia mau simpan aja. Seperti itu. Jadi ini yang menariknya dari hal tersebut, hal yang positif untuk market gitu ya. Ya, next kita bahas, ini dari Blockworks, Visa ya, Visa ini ya. We've been testing how to accept large settlements payments in USDC on Ethereum. Ini menarik ya. Kita tahu Visa ini salah satu payment provider juga yang paling besar di dunia, salah satu. Dan sekarang dia udah bilang sendiri gitu ya, dimana mereka bagaimana caranya menerima large payment ya, pembayaran besar lah istilahnya, in USDC, menggunakan USDC di dalam Ethereum network ya. Jadi artinya apa? Artinya ini mereka sudah melihat hal-hal seperti ini ya. Kembali lagi ini positif juga untuk market crypto ya, secara long term sih ini ya, bukan secara short term ya. Sebelum kita masuk juga ke dalam beberapa berita berikutnya juga, saya mau introduce juga exchange Binance ya. Kalau teman-teman yang belum ada exchange Binance, saya cukup encourage teman-teman juga mungkin bisa download exchange Binance juga. Linknya ada di deskripsi ya, teman-teman bisa join, dimana Binance ini menjadi salah satu top exchange, bahkan nomor satu exchange saat ini di market crypto ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau support channel ini pun mungkin bisa menggunakan referral code saya juga, bisa trade atau invest di dalam Binance ya. Kenapa harus Binance? Karena Binance memiliki banyak sekali cryptocurrency ya, 350 lebih ya cryptocurrency yang sudah di-listed, dan a big exchange yang besar, secara fitur lengkap ya. Kalau teman-teman mau staking, teman-teman mau melakukan sesuatu juga, earnings, launchpad dan banyak hal gitu ya, itu bisa di dalam Binance sendiri ya, cukup lengkap. Mau main futures pun juga bisa. Kalau teman-teman buat pemula, saya tidak terlalu rekomend, tapi ya bisa dilakukan di dalam Binance Exchange sendiri ya. Jadi ini kira-kira untuk Binance Exchange kalau teman-teman tertarik. Sekarang kita akan langsung masuk aja ke dalam video, kita lanjutkan. Nah, ini dari Immortal, dia membahas looks like majority is ready to buy every coin in circulation in the next dip before 30,000. Ya artinya apa? Artinya mayoritas orang ini sekarang lagi menunggu market untuk mengalami koreksi dulu, baru nanti beli untuk mengalami kenaikan. Analisa kita pun juga hampir sama seperti ini gitu ya. Dan ini penting, something is wrong
if everyone gets the perfect entry. Jadi saya juga selalu judge sentimen dari analis-analis lain, jadi dari retail traders lainnya juga. Kenapa? Karena kita melihat kalau semua expect suatu hal terjadi, misalnya expect A untuk terjadi gitu ya, biasanya justru hal tersebut nggak akan terjadi gitu ya. Karena biasanya market itu kan mulai melihat oke, ekspektasi ini, dan mereka akan memainkan psikologi dari market sendiri, retail trader sendiri, seperti itu. Jadi kita harus melihat beberapa analisa orang juga. Ya, nanti kita bahas secara di teknikalnya lebih detail. Lalu di sini kalau kita lihat juga kemarin, makanya kita perhatikan ya, Bitcoin mengalami pelemahan, dan pada saat di sini Bitcoin mulai breakdown ya, kita sudah mention di last video juga, dimana potensi kripto akan koreksi juga ya, kripto akan koreksi, dan memang kripto juga mengalami penurunan ya. Ini saya lihat dulu ya, dan memang kripto mengalami penurunan. Namun kalau kita perhatikan sekali di sini, this is scary bearish in Tiger's opinion. Jadi ini kalau menurut si Byzantine General gitu ya. Kenapa? Karena pada saat Bitcoin breakdown di sini, kalau teman-teman lihat secara open interestnya, ini mengalami kenaikan. Bisa dibilang seperti ini. Dia menunggu breakdown dulu untuk Bitcoin ya, Bitcoin breakdown. Setelah Bitcoin mengalami breakdown di sini, ini kan seperti konfirmasi, oke, kita akan mengalami penurunan. Istilahnya trendline-nya sudah jebol gitu ya, udah mengalami penurunan. Makanya kita bisa lihat open interest pun, atau open interest ini adalah berapa banyak sih ya posisi lah yang dibuka gitu ya, dan pada saat turun langsung banyak ya. Kemarin saya lihat satu grafik ya, dimana yang membuka ini sebenarnya posisi short gitu ya, tapi kalau di data sini nggak kelihatan. Nanti mungkin saya coba cari juga gitu ya, tapi intinya ini banyak posisi short yang dibuka, makanya ini harus hati-hati juga ya. Sebenarnya posisi short dibuka ini pun cukup bisa bermain dengan psikologi market juga gitu. Artinya apa? Artinya di sini mungkin short dibuka, tahu-tahunya market malah mengalami short squeeze, itu juga bisa terjadi ya. Jadi nanti di teknikalnya kita akan bahas lebih detail juga ya. Secara Monday kemarin kita membahas beberapa DeFi protokol. Ada tweet ya mengenai Monday, hari Senin akan terjadi sesuatu. Untuk saat ini belum ada pengumuman apa-apa gitu. Jadi saya cuma update, belum ada pengumuman. Mungkin kalau ada, saya akan update-nya di channel Telegram aja gitu ya. Kalau teman-teman yang belum join channel Telegram, feel free to join. Bagaimana cara joinnya? Tinggal klik di deskripsi aja. Punya Telegram, download Telegram, join grup Telegramnya ya. Nanti bisa lihat update-nya gitu ya. Bahkan kalau mau join grupnya juga bisa. Nah, sekarang kita akan langsung masuk aja ke dalam teknikalnya ya, untuk Bitcoin dan market crypto in general ya. Secara analisa kita hampir sama ya, di Bitcoin mulai breakdown. Saat ini sebenarnya kalau kita lihat, ini nggak terlalu positif sih untuk market kalau saya lihat secara sekilas gitu ya. Kenapa? Di sini Bitcoin turun ya, dan memang ini sempat tertahan di area level resistance yang kita bahas 22.900 gitu ya. Dan saat ini ya bisa dibilang konsolidasi, market menunggu next movement berikutnya bagaimana nih gitu ya untuk Bitcoin. Tapi yang kita bahas lagi tadi di sini ya, dimana banyak yang melihat ya majority is ready to buy every coin. Banyak yang bilang oke, ini Bitcoin akan naik lagi gitu ya. Jadi pada saat dip ini kita akan mulai beli. Ya ada dua kemungkinan yang bisa terjadi. Kemungkinan pertama adalah ya Bitcoin mungkin dari level ini sekarang mulai mengalami kenaikan. Ya artinya apa? Artinya ini nggak membuat banyak orang yang menunggu potensi penurunan untuk Bitcoin ya, potensi penurunan untuk Bitcoin nggak terjadi. Istilahnya menunggu di bawah sini atau menunggu di bawah sini nggak terjadi gitu, dan market mulai mengalami kenaikan. Saya rasa itu bisa terjadi juga gitu ya untuk hal itu. Atau yang kedua adalah market ternyata nuke aja langsung ke bawah ya, nggak akan naik lagi kembali. Itu juga bisa terjadi. Ini potensi-potensinya aja yang kita bahas ya. Secara ini kita kembali lagi disclaimer on and do your own research, karena sudah keputusan tapi tangan teman-teman. Kalau kita lihat dari saat ini ya, saya nggak akan mulai shorting Bitcoin di posisi sekarang. Kenapa? Karena yang tadi kita lihat dari sini, aggregate open interestnya udah naik juga, dan secara market structure pun memang ini kelihatan bearish. Tapi kalau dia turun pun saya rasa mungkin turun ke level area ini, karena ini cukup tertahan sih sebenarnya ya. Secara momentum pun sebenarnya kalau kita lihat secara time frame one day-nya, masih dibilang sebenarnya Bitcoin ini masih cukup positif kalau saya lihat untuk saat ini. Yang dia turun di trendline ini saja gitu, tapi ini short term trendline aja sebenarnya ya, bukan long term trendline-nya. Kalau kita lihat secara all the way ke sini, sebenarnya ini masih dalam structure marketnya sendiri gitu ya. Jadi belum break of structure, dia belum turun dari supportnya pun gitu ya. Jadi ini yang kita lihat dari time frame one day-nya. Mungkin nanti kita lihat best scenario menurut saya ya, ini yang seperti kita bahas di beberapa video yang lalu.
base scenario yang kita nunggu sebenarnya adalah untuk dia testing ke liquidity di bagian bawah sini, equal lows-nya dia. Ya, di liquidity di bawah sini saya rasa ini menarik kalau misalnya Bitcoin turun ke area level tersebut 22.300 ataupun 22.100. Artinya mungkin banyak orang mungkin kalau mau pasang long ya, pasang longnya di sini, taruh stop loss di bawah sini gitu. Artinya dia kalau turun di sini untuk trigger di bawah, ambil liquidity di bagian bawah sini baru mulai mengalami kenaikan. Gitu. Ini potensi yang sebenarnya bisa terjadi juga gitu ya untuk Bitcoin, dan ini yang saya prefer sebenarnya untuk hal ini terjadi gitu ya, dimana dia sedikit koreksi baru mengalami kenaikan. Cuma harus was-was juga kalau misalnya teman-teman mulai entry-nya di sini untuk entry short-nya gitu ya. Karena secara momentum pun saya rasa Bitcoin masih kuat juga. Seperti itu. Nanti ini mungkin kita menunggu secara New York Stock Exchange bagaimana, karena bisa dibilang ini low volatile market, nggak terlalu banyak movement gitu ya. Di sini lumayan, tapi kalau teman-teman lihat secara shadow candle-nya pun hanya shadow candle-nya aja. Secara time frame 4 jam nggak terlalu banyak pump atau penurunan tajam untuk market. Mungkin nanti kita lihat pada saat market stock buka hari Senin bagaimana secara volatility-nya. Tapi kita bahas kemarin ya, salah satu kenapa kita lihat Bitcoin masih koreksi pun ini dikarenakan dolar yang menguat. Ya, yang kita lihat aja. One day, nah dolar menguat, ya kita lihat kalau dolar menguat seharusnya Bitcoin, stock market ini akan sedikit mengalami short term correction juga, seperti itu. Balik ke dalam Bitcoin. Ya, ini harus diperhatikan. Ya, artinya Bitcoin ini relatif masih kuat. Kalau misalnya terjadi, masih ada push terjadi, ya saya rasa level 25.000 pun masih bisa terjadi, gitu ya. Ini untuk level Bitcoin yang kita bisa bahas di video kali ini. Ya, jadi seperti itu kira-kira untuk analisa Bitcoin. Ya, apakah saat ini adalah good opportunity untuk mulai membeli Bitcoin? Saya rasa pun di area ini pun cukup susah. Kalau misalnya teman-teman mau beli Bitcoin secara spot atau misalnya mau long pun, ya saya rasa lebih baik kita nunggu reclaim dulu di 23.000, Bitcoin testing ke level 22.900 baru mungkin bisa possible dia mengalami penguatan seperti ini. Tapi kalau kita lihat dari sini pun belum ada saatnya juga, karena masih ada sign of weakness juga di daerah ini. Tapi ya tetap harus hati-hati, karena yang saya lihat bisa jadi ya kalau market maker yang mau membuat Bitcoin pump dan liquidity short di saat di posisi ini pun sangat possible gitu ya. Saya rasa secara risk and reward ratio, kalau misalnya kita lihat dari posisi ini ya lebih baik kita menunggu Bitcoin di area tersebut ya, walaupun banyak orang yang expect yang sama gitu ya untuk area ini. Jadi ini yang kita lihat untuk Bitcoin sementara waktu gitu ya untuk analisanya. Kita mungkin bisa lihat juga untuk Bitcoin dominance, kita review sedikit. Dominance masih konsolidasi di area yang sama ya, ini masih sesuai dengan gambar. Ini saya lihat dulu ya, konsolidasi di area yang sama, nggak terlalu banyak pergerakan. Oh, kita review USDT dominance ya, kita udah lama nggak membahas stablecoin market cap. Oke, secara one day, wah kita bisa lihat ya, dimana market di awal tahun ya, kita lihat dari sini market di awal tahun. Sebenarnya kalau kita lihat USDT dominance saja ini bisa determine atau menentukan movement dari market. Ya kita lihat di sini secara stablecoin dominance dia hit resistance lalu mengalami penurunan. Ya walaupun sebenarnya saya expect penurunan ini possible, mungkin dia akan ada bounce juga. Ya kalau kita lihat sebelum hal ini terjadi. Namun kita lihat ini breakdown terus, bahkan sudah breakdown dari trend line dia di area Agustus. Ya dari Agustus kan ini uptrend. Ya, lalu ini udah breakdown. Namun mungkin kita bisa scroll, kita bisa panjangin di area ini. Nah ini kelihatan bahwa USDT dominance-nya sendiri ini hit support levelnya. Ya, sebenarnya juga support sih. Pada saat dia hit level support di sini, ini kan udah beberapa kali hit ya. Ya, pada saat dia hit level support ini, possible sebenarnya dia testing ke area atasnya lagi, ke area ini. Ya, kalau misalnya terjadi testing ke area ini pun ya nggak shocking kalau misalnya market sedikit mengalami koreksi, mungkin target Bitcoin koreksi pun masih bisa terjadi juga gitu ya. Untuk kira-kira analisa kita lihat untuk Bitcoin dominance ya untuk sementara waktu. Jadi mungkin ini dulu untuk update secara teknikalnya. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, update market crypto hari ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi thank you semua for watching and see you in the next video. Bye bye.